Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisil Anggriani dengan NIM C0D022002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. PPh Pasal 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPh nomor 36 tahun 2008. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk penyampaian SPT, masa PPh 25 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja Pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain Pasal 22, PPh yang dipotong oleh pihak lain Pasal 23, dan kredit PPh dari luar negeri Pasal 24. Kemudian jumlah angsuran pajak dibagi menjadi 12 bulan. Jika penghasilan yang diterima atau diperoleh mencakup periode 6 bulan, besaran angsuran di bulanan dibagi 6 bulan. PPh Pasal 25 Ayat 2. Besaran angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak sebelumnya. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat 4. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak sebelumnya, besar angsuran pajak dihitung ulang berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak SKP. Mekanisme pengkreditan pajak. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak setelah ditambahkan ke pajak dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dipotong dari semua pajak yang terutang, termasuk pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. Wajib pajak dalam tahun berjalan harus melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam 1 tahun pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, ataupun atas pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan PPh terutang untuk tahun pajak bersangkutan, kecuali untuk pajak penghasilan bersifat final. Terutang sesuai dengan UU KUP, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Dengan adanya skema ini diharapkan beban perpajakan wajib pajak menjadi lebih ringan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. PPN perolehan BKP JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP JKP yang tidak hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP, maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang terakhir, PPN atas perolehan BKP JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 42 2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 Ayat 5 atau 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, NPWP, pembelian atau penerimaan BKP atau JKP. A. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 42 2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 Ayat 6. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Selanjutnya, PPN atas perolehan BKP JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT masa pajak PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Selanjutnya, PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi. Dan selanjutnya, faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan, yaitu 3 bulan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Yang terakhir, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan.
Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.